Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kalkulus ya, yaitu permasalahan maksimum dan minimum. Oke, kita akan sedikit mereview tentang turunan. Oke, sebenarnya turunan itu apa sih? Kita coba gambar di bidang koordinat ya. Misalkan diberikan suatu fungsi, y sama dengan fx nih. Lalu kita ambil titik x0, atau bukan titik sih, kita ambil x0 gitu ya. Lalu mengakibatkan fx0. Oke, lalu kita ambil x sama dengan x yang jaraknya itu tuh plus h gitu dari x0. Berarti kan oke, kita ambil di sini. Nah, makanya jaraknya namanya maka namanya itu jadi x0 plus h gitu. Ya mengakibatkan ada fx0 plus h-nya juga. Oke, di sini kita berarti namanya delta x dan di sini namanya delta fx gitu. Oke, f aksen x itu adalah perbandingan dari delta fx dengan delta x. Namun delta x itu nanti berdekati 0 nih. Oke, kita masukin dulu. Berarti kalau delta fx itu adalah fx0 plus h dikurang fx0. Semuanya dibagi dengan delta x itu adalah x0 plus h dikurang dengan x0-nya. Nah, oke. Tadi udah disinggung di depan bahwa delta x itu kurang dari delta x itu akan menuju 0. Oke, berarti dalam hal ini yang penyebut yang di atas itu kan x0-nya cancel out gitu ya, keluar coret gitu kan. Oke, tinggal h yang di pembilangnya itu tetap fx0 plus h min fx0. Oke, itulah definisi dari turunan itu sendiri. Coba kita masuk ke contoh turunannya ya. Misalkan diberikan fungsi fx itu x sama dengan x pangkat 3 nih. Berarti fx plus h-nya itu sama dengan x plus h semuanya dipangkatkan 3 gitu kan ya. Oke, kita masuk, coba kita terus lagi rumus turunan. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h gitu ya. Kita substitusi. Oke. Nah, di sini kita jabarkan nih x plus h pangkat 3-nya. Jadi x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat plus 3x kuadrat h ditambah 3h kuadrat x plus h pangkat 3 gitu ya. Ya ini adalah bentuk dari segitiga Pascal ya, segitiga Pascal ya. Yang x-nya kan semakin lama semakin menurun, yang h-nya bertambah gitu kan. Lalu dikurang dengan x pangkat 3 dibagi semuanya dengan h. Nah, di sini x pangkat 3 dengan min x pangkat 3 itu bisa coret atau cancel out gitu ya. Yang mengakibatkan nah sebentar. X pangkat 3 dengan min x pangkat 3 itu kan hilang nih. Berarti tinggal yang di tengah-tengahnya itu sama per h. Oke, di setiap suku itu tuh ada hanya semua kan. Berarti h yang di bawah itu bisa hilang nih karena h-nya tuh nggak sama dengan 0 gitu kan. Oke. Nah, kita dapat f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, 3x kuadrat ditambah dengan 3hx plus h kuadrat. Karena hanya mendekati 0, ya dari 3hx ditambah h kuadratnya tentu saja hasilnya 0. Berarti tinggal apa nih kita punya? F aksen x sama dengan 3x kuadrat. Oke. Nah, baru kita masuk ke dalam nilai maksimum dan minimumnya. Oke, nilai maksimum dan minimum sering kita sebut juga sebagai nilai optimum. Jadi optimum itu ya maksimum dan minimum itu tadi gitu kan. Terbagi menjadi dua, yaitu adalah optimum global atau mutlak dan optimum lokal. Oke, kita kali ini yang pertama kita coba akan membahas tentang optimum global atau mutlak gitu ya. Ini definisi, fungsi f mempunyai nilai maksimum mutlak atau maksimum global gitu ya di C jika fc-nya itu lebih dari atau sama dengan fx untuk semua x elemen dari domain f, domain fungsi f gitu ya. Maka nilai fc-nya itu disebut sebagai nilai maksimum dari fungsi f. Oke, kita langsung ke gambar grafiknya aja. Nah, dari grafik ini kita asumsi sebagai grafik yang kontinu. Dan dia grafiknya tuh yang dia bakal ke bawah terus gitu. Jadi kayak dia nggak akan pernah naik lagi gitu. Berarti di sini kita bisa menentukan nih ya di mana titik maksimum
global atau mutlaknya kan. Yaitu di saat di mana coba? Di situ ya. Nah, di situ. Berarti nanti nilai maksimum global itu ada di sini, yaitu di X sama dengan berapa nih? Misalkan ini C, tadi kan C, berarti C di sini gitu. Ya C lah di sini gitu. Oke. Oke. Sekarang adalah nilai maksimum. Oke, optimum lokal untuk yang maksimum ya. Fungsi f mempunyai nilai maksimum lokal di C. Sama ya, di C juga. Jika ini nih, sama nih ya, fc lebih dari atau sama dengan fx. Tapi ada syaratnya lagi nih. Bila mana x terletak dekat C. Oke. Hal ini berarti bahwa fc lebih dari atau sama dengan fx untuk setiap x di dalam suatu selang terbuka yang memuat C. Oke, kita langsung lihat gambarnya aja. Nah, kita masih pakai grafik yang sama ya. Maksudnya apa? Apa kayak apa deh? Maksimum lokal tuh kita ambil nih, misalkan di sini suatu interval ya. Misalkan ada interval di sini nih. Di sini ada intervalnya. Ada intervalnya nih. Jadi misalnya kita ambil intervalnya dari titik ini ke titik ini. Dari titik ini, ya dari titik ini, oke, kita tentuin dulu di mana C-nya. Nah di sini ya. Oke, C-nya di sini nih. Titik C-nya adalah di sekitar di sini nih. C-nya di sini. Di sini C-nya. Nah, di titik di C ini, oke, bila mana X-nya terletak dekat C, berarti kan yang kita tinjau itu dari dia ya, yang ada di selang ini aja gitu kan. Yang dekat sama C gitu maksudnya. Ya gitu. Oke. Yang nilainya FC itu lebih dari atau sama fx untuk setiap x di dalam suatu selang terbuka. Yang namanya juga lokal ya, dia berarti yang misalkan ada dua gitu ya. Ya yang ini yang lebih kecil gitu dibandingkan dengan yang global. Kalau global kan tadi yang ini nih gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Ini adalah nilai optimum global mutlak, tapi untuk yang minimum nih sama aja sih definisinya yang itu. Cuman ini sorry ini harusnya kurang dari ya. Mohon maaf. Yang ini harusnya itu kurang dari atau sama dengan, karena minimum kan gitu. Ya kita gambar grafiknya aja. Oke. Nah, nilai minimumnya ada di situ ya. Global tuh pokoknya yang paling tinggi nih dari untuk semua domain itu paling tinggi tuh yaitu si globalnya gitu. Kalau misalkan lokal yang ini nih sama aja kayak yang di maksimum tadi gitu ya. Oke, sama aja. Tapi yang ini nih gitu. Maksudnya yang semakin kayak kalau misalkan global tuh yang paling paling tinggi atau yang paling kalau misalkan dalam konteks maksimum berarti yang paling nilainya terbesar tuh yang mana sih gitu. Berarti itu sebagai nilai maksimum global gitu. Kalau lokal itu berarti ada banyak nih. Misalkan ada nilai titik stasioner itu ada banyak ya itu semua kita namakan sebagai nilai maksimum lokal. Yang penting dia ada salah satu dari mereka yang maksimum global gitu. Oke. Nah, kita masuk ke dalam nilai ekstrim nih. Apa itu nilai ekstrim? Ya, ekstrim merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, kita sepakat ya. Bahwa nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai ekstrim itu terjadi pada titik-titik kritis. Oke, kita simpan dulu. Lalu apa sih titik kritis itu? Coba kita lanjut lagi. Nah, oke, titik kritis itu adalah merupakan sebarang titik di dalam domain fungsinya dong. Nah, ada 3 nih. Ada titik ujung interval, titik stasioner, dan titik singular nih. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada titik interval. Titik interval itu apa sih sebenarnya? Ya, titik ujung dari domain suatu fungsi. Dan interval itu tertutup nih. Karena ya kita mengambil ujung-ujungnya gitu kan. Coba nih. Ada grafik. Nah, itu sebagai titik A, itu sebagai titik interval yang kiri dan B-nya yang kanan. Ya, berarti titik ujungnya itu ya si A dengan B itu gitu. Itu namanya titik interval. Berarti dia titik kritis juga dong. Iya, betul. Oke, ada namanya titik stasioner nih. Apa itu titik stasioner? Oke, sebuah titik yang membuat turunan pertama suatu fungsi sama dengan 0 gitu. Kan kayak grafik tuh. Nah, jadi titik stasioner itu kayak puncaknya gitu. Misalkan ada puncak, nah puncaknya ya sama lembahnya juga, jangan lupa.
tapi bener-bener dia tuh kemiringnya tuh 0. Jadi kayak pas di titik puncak tuh garis itu bener-bener kayak 0 gitu loh, garis miringnya. Oke, ini titik singular ya. Misalkan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya nih. Oke, gimana nih kasusnya nih? Coba kita lihat ya. Misalkan aku ngambil fungsi kayak gitu. Oke, ini lebih ke arah fungsi tangga ya, atau fungsi sepotong-sepotong gitu kan. Kita juga buatnya nggak bisa langsung kayak langsung gitu, nggak bisa ya. Oke. Titik singular itu merupakan titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Misalkan di titik A itu kita bisa lihat itu ada pertemuan antara dua fungsi, di mana di titik A itu nggak ada nilainya nih. Kalau misalkan fungsi dimasukin nilai fungsi f-nya itu kita masukin dengan nilai a, misalkan f(x)-nya a gitu ya, itu nilai tidak terdefinisi atau tidak ada gitu. Berarti itu namanya titik singular. Ya, atau yang B nih, sama nih, tuh kan. Dia tidak kontinu nih. Berarti kan nilai limitnya nggak ada nih, atau nilai fungsi tidak ada. Berarti ya itu namanya titik singular gitu. Maka titik A dan B itu titik singular. Ya, A dan B-nya singular. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan titik-titik kritis dan nilai ekstrim dari grafik yang diberikan. Oke. Jadi kayak mana idenya? Kita kan, nilai kritis tadi itu kita bagi menjadi 3 kan. Ada titik interval, ada titik stasioner, dan ada titik singular nih. Nampaknya di sini nggak ada titik singular ya, karena singular tuh kayak fungsi yang apa ya, kayak patah gitu nggak sih? Ya kayak patah gitu ya modelnya. Sehingga di sini kita cuma punya 2 nih, titik singular, titik ujung-ujung interval atau titik stasioner gitu ya. Oke, untuk titik intervalnya dulu nih, kita punya apa nih? Min 2 sama 8 ya. Oke, langsung aja lah ya. Titik kritisnya ujung interval itu ada apa jadi? Ada min 2 sama 8. Untuk titik kritis pada titik stasioner, itu ada 2 nih. Apa coba? 5 atau 0? 0 ya, karena yang kita lihat tuh X-nya, bukan Y-nya gitu ya. 0 dan 3. Ya kan, stasioner ada 2 tuh. Jadi 0 sama 3 kan. Maka titik kritisnya kita peroleh ada min 2, 0, 3, dan 8. Lanjut. Nilai ekstrim nih. Oke, nilai ekstrim itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, kalau misalkan kita berbicara mengenai nilai, berarti itu bukan titik lagi ya. Beda konteks. Jadi titik dengan itu beda. Kalau titik itu kita perhatikan X dalam hal ini, titik kritis tuh. Kalau misalkan nilai, itu berarti Y-nya tuh. Kalau misalkan, iya, Y-nya tuh yang mana sih yang terbesar gitu. Oke. Kalau misalkan kita mulai dari gambarnya, nilai maksimum itu tidak terlalu titik stasioner ya. Tergantung intervalnya juga nih. Mau sampai berapa interval yang panjangnya. Oke, dalam hal ini, nilai ekstrim untuk nilai maksimumnya itu adalah di 6 ya. Karena yang kita tinjau tadi, sekali lagi ingat, itu Y-nya kalau nilai ekstrim. Tapi kalau titik-titik kayak titik kritis gitu, itu adalah titik X-nya gitu ya. Oke. Untuk nilai ekstrim minimumnya yang mana? 1 ya. Karena nggak ada dari kurva ini yang lebih rendah dari 1 gitu kan. Nilainya yang sebenarnya 1 gitu. Oke. Kita lanjut nih. Contoh soal yang kedua ya. Itu adalah titik kritis. Tentukan titik kritis lagi dan nilai ekstrim dari diberikan grafik seperti ini. Oke, dan ini. Oke. Nah, dari sini kita lihat nih. Kira-kira kita titik kritisnya tuh menggunakan apa aja nih? Oke. Yang pasti titik interval ya. Itu ada intervalnya. Lalu kita punya titik stasioner. Lalu kita juga punya titik singular. Oke, kita tinjau satu-satu di mana titik intervalnya. Oke, di min 3 dan 11. Kenapa? Ya memang ujung dari grafik ini itu adalah min 3 dengan 11 gitu kan. Otomatis si nilai titik kritis untuk ujung interval itu adalah min 3 dengan 11. Kita punya lagi titik stasioner, yaitu adalah ini nih, yang 5 ini nih. Sorry kok 5, 2 ya, itu kan titik ya. 2. Lalu kita punya apa namanya? Titik singular. Nah, grafiknya patah nih, dia nggak langsung gitu. Berarti nggak mulus gitu ya. Berarti itu titik singular namanya. Di mana titik singularnya? Di 5.
Oke, ini kita dapat titik kritis ujung intervalnya min 3 dan 11. Untuk titik stasioner kita punya 2 dan titik kritis pada titik singular itu kita dapat 5 ya. Kita dapatkan 5. Nah, berarti titik kritisnya itu ada 4. Min 3, 2, 5 dan 11. Itu kita ya semua itu kan titik kritis ya gitu. Oke. Nilai ekstrimnya di mana nih? Oke. Kembali lagi aku ingatkan bahwa nilai ekstrim itu merupakan suatu nilai nih. Jadi setelah apa ya? Jadi nilai itu kan berarti didapat dari kita input atau kita masukin X-nya gitu kan. Pada X berapa nih nilai maksimum gitu. Nah, tapi kan ini kita pakai grafik nih. Jadi kita tinggal grafiknya aja nih. Kira-kira yang mana sih untuk grafik ini? Ya nilai itu maksimum atau minimum nih. Oke. Kalau kita lihat dari grafiknya, nilai maksimumnya itu ada di Y sama dengan 10 ya. Lalu untuk nilai minimumnya itu ada di 0 gitu ya. Kan nggak ada sih nilai. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa nggak ada grafik yang letaknya tuh di bawah, lebih bawah dari 0 gitu. Untuk Y sama di bawah lebih di bawah dari grafik lebih bawah dari garis Y sama dengan 0. Astagfirullahaladzim. Oke, sebuah X ya. Oke, diperoleh seperti ini gitu. Kita ke contoh soal yang nomor 3 nih. Tentukan nilai titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat pada interval atau selang min setengah sampai 2. Itu selang tertutup ya. Oke, kita bahas nomor 3. Titik kritis pada ujung interval. Ya, kan kita tadi udah lihat ya intervalnya kan min 2 sampai 2. Min setengah sampai 2 kan. Berarti ya udah. Ya itu titik kritis ujung intervalnya ya itu gitu. Oke. Pada titik stasioner nih. Gimana cara carinya? Tadi kita ingat lagi bahwa stasioner itu merupakan suatu titik yang dihasilkan dari fungsi yang kalau misalkan turunannya itu sama dengan 0 nih, ya berarti kita turunin fungsinya dulu nih. Tadi fungsinya ini fx-nya itu ya, kita turunin jadi min 6x kuadrat plus 6x. Nah, f aksennya katanya harus sama dengan 0. Kita ganti dengan 0. 6-nya keluar ya. Maksudnya kita faktorkan 6-nya keluar gitu. Kita bagi dengan 6 kedua ruas. 0 bagi 6 kan tetap 6. Tetapi yang di ruas kanan kita bagi 6 semuanya menghasilkan yang min x kuadrat plus x gitu. Lalu x-nya kita faktorin, berarti nanti 0 sama dengan x dikali dengan dalam kurung min x plus 1. Oke, dari sini kita dapat x-nya 0. Maksudnya ya x-nya 0 kan, dan x-nya sama dengan 1. Diperoleh deh, titik kritisnya ada, digabungin ya dari titik yang tadi tuh. Ada titik dari ujung interval dan titik stasioner. Yaitu min setengah, 0, 1, dan 2. Nah, oke. Lalu kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Bagaimana caranya? Iya, kita hanya tinggal mensubstitusikan titik-titik kritis yang sudah kita peroleh tadi gitu. Sebentar. Oke. Kita substitusikan ke dalam fungsi awalnya ya. Ingat, kita substitusikan ke dalam fungsi awalnya, bukan ke fungsi f aksennya. Karena ya kalau kita lihat kan kita mau meninjau grafik fx ya kan, bukan mau meninjau grafik f aksennya gitu ya. Oke, kita masukin ketika x-nya sama dengan min setengah. Oke, min setengah kita masukkan 1 ya. Ya, oke lah. Lalu kita masukin x-nya 0, diperoleh 0, masukin 1, itu menghasilkan 1. Tidak masukin 2, itu mendapatkan min 4 ya. 2 kali 8 min 16. 4 kali 2, 6 min 16, 12, 14. Ya, oke lah, min 4 ya. Nah, diperoleh nih nilai maksimumnya berarti kan 1 tuh yang terbesar di antara 4 nilai itu. Dan minimumnya adalah min 4. Begitu. Lalu di sini kita ada latihan soal ya. Buat mengasah kemampuan kalian nih.
seberapa jauh kalian paham tentang materi ini. Oke, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3 pada selang sekian. Lalu ada fx sama dengan min 3x pangkat 5 plus 3x pangkat 3 pada selang min 1 sampai dengan 1. Disuruh menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.